Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan memberikan video edukasi terkait infeksi saluran kemih atau ISK. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama adalah Tiwet Naida Juliana, yang kedua adalah Noval Arifianto, yang ketiga Sofi Cahyaning Pertiwi, yang keempat Dian Novita, yang kelima Nunu Kuntari, yang keenam Siti Latifah, yang ketujuh Tovan Baskoro Jeti, yang kedelapan Zetin Naza Wahyuningrum, yang kesembilan Farsha Ashifa Yusfira, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu Cindy Tias Agustin. Definisi dari infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah keadaan adanya infeksi yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan bakteri dalam saluran kemih, meliputi infeksi di parenkim, ginjal, sampai kandung kemih dengan jumlah bakteriuria yang bermakna, menurut Hastuti dan Saifullah 2016. Berikutnya ada etiologi dari ISK. Penyebab utama lebih dari penyakit ISK adalah basil-basil gram negatif yang merupakan penghuni normal saluran cerna. Biasanya yang tersering adalah Escherichia coli, diikuti oleh Proteus, Klebsiella, dan Enterobacter. Streptococcus faecalis yang juga berasal dari saluran cerna, Staphylococcus, dan hampir semua bakteri dan jamur juga dapat menyebabkan ISK bawah dan ginjal, menurut Albers pada tahun 2005. Faktor risiko. Menurut Zulkarnain 2006, pasien yang memiliki risiko tinggi mengalami ISK yaitu pasien dengan karakteristik umur tua, berbaring lama, penggunaan obat imunosupresan, dan steroid, jenis kelamin, dan lain-lain. Beberapa faktor lain yang dapat mencetuskan terjadinya ISK yaitu litiasis, obstruksi saluran kemih, penyakit ginjal polikistik, nekrosis papilar, DM pasca transplantasi ginjal, nefropati analgesik, penyakit sickle cell, senggama, kehamilan, konsumsi KB dengan tablet progesteron, dan katerisasi. ISK dapat terjadi pada semua umur. Ketika seseorang bertambah tua, maka pertahanan dan respon tubuh terhadap benda asing akan mengalami penurunan, sehingga akan lebih rentan untuk menderita berbagai penyakit seperti kanker dan infeksi. Namun pada neonatus angka kejadian ISK lebih tinggi pada laki-laki. Berikutnya ada klasifikasi. Menurut Purnomo 2012, infeksi saluran kemih diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu satu infeksi saluran kemih uncomplicated atau sederhana, dan infeksi saluran kemih rumit. Istilah ISK uncomplicated atau sederhana adalah infeksi saluran kemih pada pasien disertai kelainan anatomi maupun kelainan struktur saluran kemih. Yang kedua ada ISK complicated atau rumit, adalah infeksi saluran kemih yang terjadi pada pasien yang menderita kelainan anatomik atau struktur saluran kemih atau adanya penyakit sistemik. Kelainan ini akan menyulitkan pemberantasan kuman oleh antibiotika.
Manifestasi klinis ISK tergantung pada lokalisasi infeksi. Manifestasi klinis. Manifestasi klinis ISK tergantung pada lokalisasi infeksi dan umur penderita. Pada ISK atau pyelonephritis, gejala ditandai dengan adanya demam, nyeri perut atau punggung, mual dan muntah, kadang-kadang disertai diare. Gejala yang timbul antara lain nyeri pada saluran kemih, rasa sakit saat buang air kecil atau setelahnya, anyang-anyangan, warna air seni sangat pekat seperti air teh, nyeri pada bagian pinggang, hematuria atau kencing berdarah, perasaan tertekan pada perut bagian bawah, rasa tidak nyaman pada bagian panggul, serta tidak jarang pula penderita mengalami panas tubuh. Berikutnya ada komplikasi ISK, yaitu infeksi berulang, terutama pada wanita yang mengalami 2 atau lebih ISK dalam 6 bulan atau 4 bulan atau lebih dalam setahun. Yang kedua, kerusakan ginjal permanen akibat infeksi ginjal akut atau kronis, pyelonephritis karena ISK yang tidak diobati. Yang ketiga, pada ibu hamil. Kondisi ini meningkatkan resiko berat bayi lahir rendah atau kelahiran prematur. Dan yang keempat, penyempitan uretra atau striktur pada pria akibat uretritis rekuren. Sebelumnya terlihat dengan uretritis gonokokal. Dan yang terakhir, sepsis, komplikasi infeksi yang berpotensi mengancam nyawa, terutama jika infeksi menyebar ke saluran kemih ke ginjal. Pencegahan. Yang pertama, beberapa pencegahan infeksi saluran kemih dan mencegah terulang kembalinya yaitu jangan menunda buang air kecil, sebab menahan buang air seni merupakan sebab terbesar dari infeksi saluran kemih. Perhatikan kebersihan secara baik, misal setiap buang air seni, bersihkanlah dari depan ke belakang. Hal ini akan mengurangi kemungkinan bakteri masuk ke saluran urin dan rektum. Ganti selalu pakaian dalam setiap hari, karena bila tidak diganti, bakteri akan berkembang biak secara cepat dalam pakaian dalam. Pakailah bahan katun sebagai bahan pakaian dalam. Bahan katun dapat memperlancar sirkulasi udara. Hindari memakai celana ketat yang dapat mengurangi ventilasi udara dan dapat mendorong perkembangan bakteri. Minum air yang banyak, gunakan air yang mengalir untuk membersihkan diri selesai berkemih. Buang air seni sesudah hubungan kelamin. Hal ini membantu menghindari saluran urin dari bakteri. Skonstat 2008. Next. Penata laksanaan keperawatan M. Clevo, Randy, dan Margaret 2012. Yang pertama, meningkatkan intake cairan 2-3 liter per hari bila tidak ada kontraindikasi. Yang kedua, mencegah konstipasi. Yang ketiga, perubahan pola hidup diantaranya A. Membersihkan perineum dari depan ke belakang. B. Pakaian dalam tidak ketat
dan dari bahan katun. C. Menghilangkan kebiasaan menahan buang air kecil. D. Menghindari kopi dan alkohol. Penata laksanaan medis, Ikatan Dokter Indonesia 2011. A. Antibiotik secara empirik selama 7-10 hari untuk mengindikasi infeksi akut. B. Analgetik dan antispasmodik untuk mengurangi rasa nyeri. C. Obat golongan fenozoxiridin atau peridium untuk meredakan gejala iritasi pada saluran kemih. Perawatan yang pertama, minum banyak air. Yang kedua, hindari minuman yang mengiritasi kandungan kemih. Yang ketiga, gunakan bantal pemanas. Yang keempat, minum jus cranberry. Ya, baik. Sekian dari kelompok kami terkait video tentang ISK atau infeksi saluran kemih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.